Sambil menunggu yang lain, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala kulli hal wassalatu wassalam ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih atas kehadirannya segenap mahasiswa mahasiswi Unimugo sore hari ini. Mudah-mudahan semuanya sehat ya, dan selalu dalam lindungan dan karunia Allah. Sore hari ini kita akan sama-sama mendengarkan atau belajar tentang ibadah sholat ya, dan tentu dampak dari diwajibkannya sholat fardu ya. Sebelumnya dengan mengharapkan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, mari kita buka pertemuan ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya kira itu ya, untuk efisiensi waktu kita langsung simak presentasi dari kelas A. Sudah siap? Are you ready? Kelas A to present your discuss with your friends, your group. Tafadhol. Atas nama siapa ya? Saya jadikan co-host yang mau presentasi, yang mau share screen. Kelompok 1A, Vela, Pak. Yang mau share screen atas nama siapa? Dewi Purbaninung, Vela. Coba resen ya, Dewi. Mbak Dewi, yang mau share screen. Kalau nyari sampai bawah nih. Atau dibuka mic-nya. Biar saya jadikan co-host. Dewi Setiawati. Bukan, Pak. Oh, bukan. Mana yang mau share screen? Coba resen atau buka mic-nya. Kelompok A. Yang mau share PPT. Apa sudah bisa? Kalau belum saya jadikan co-host. Tak jadikan co-host nanti. Where is class A? Your group presentation. Sebentar ya, Pak. Oh, Jinji. Di dalam tema sholat ini kita tidak berbicara tentang ini ya, tata caranya ya, tapi lebih bicara tentang makna atau hakikat dari sholat itu. Nanti untuk praktek sholat ada tersendiri dengan koordinator makul, yaitu Ustadz Puji Handoko. Ini kita lebih ke, ini maksimal 100 ya pesertanya. Ini ada yang join ya.
Ada yang satu akun 2 nama. Atau yang siap dulu nggak apa-apa, nggak harus yang kelas A, kelas B dulu boleh, kelas C dulu boleh. Iya, Pak. Kelas B dulu nggak apa-apa. Silakan kelas B udah siap belum? Baris kelas B. Yang mau share screen siapa? Saya jadikan host. Sebentar, Pak. Oh, Ihsan. Iya. Oke, share screen dulu, Pak. Oke, saya jadikan host dulu. Saya jadikan host ya. Coba Mas Ihsan Prasetyo. Iya, Pak. Ini dia. Harap bisa ya. Oke. Ya, aku Dibuka dulu, baru di share screen ya. Filenya dibuka dulu di luar. Itu ada 2 Zoom ya. Yang satu di ini nggak apa-apa, di mute. Atau pakai earphone ya, earphone. Oke, dikit ini. Yes, Pak. Ini dia. Itu sebelum di share screen dibuka dulu filenya, baru di share ya, baru di ini. Dibuka dulu di luar Zoom-nya. Nah, keren, cadas. Silakan bisa dimulai. Our team, Hendrik, Banish. Mic-nya dibuka dulu ya. Kalau ya. Ini dengung Mas, yang satu dimatikan apa ya? Ada 2 Zoom itu berarti. Mas Iksan Prasetyo itu pakai 2 Zoom ya? Satu, Pak. Anu temannya itu, Pak. Kok dengung ya? Mungkin tahu loh, Pak. Mungkin pakai yang lain, yang presentasi. Biar Mas Iksan ini share screen. Yang presentasi yang lain tidak apa-apa. Itu kan timnya ada berapa orang? 5. Yang membacakan temannya yang lain. Pak, ini ada yang belum bisa masuk, Pak. Ya karena maksimal 100. Oh, terus gimana, Pak? Join sama temennya nggak bisa ya? Jauh, Pak. Oh, jauh ya. Iya, tempatnya. Ya atau nanti saya kirimi ininya ya, linknya. Link drive, link PPT-nya, Pak. Ya link YouTube-nya nanti rekaman hari ini.
Oh, Nanti saya share di itu, di Edu. Saya tak share di Edu. oke. Silakan dimulai. Tinggal baca kok ya, nggak apa-apa. Dimulai ya, Pak. Jadi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang terhormat kepada Bapak dosen dan teman-teman sekalian, perkenalkan kami dari kelas 1B S1 Keperawatan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan judul Ibadah Sholat dan Makna Spiritual Sholat. Anggota kelompok saya yaitu Hendrik Bani Saputra, Ibnu Aziz, Ibnu Zidan, Ihsan Prasetyo, dan saya Imyatun. Hakikat sholat. Sholat merupakan salah satu ibadah yang diwajibkan bagi setiap muslim yang sudah balik, berakal, dan wajib dilaksanakan dimanapun dan dalam keadaan apapun. Sholat secara bahasa berasal dari kata sholat, berarti seruan atau doa, yakni seruan seorang hamba kepada Tuhannya. Dengan kata lain, sholat secara bahasa mempunyai arti mengagungkan. Sedangkan pengertian sholat menurut syara adalah ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Ucapan ini diakhiri dengan salam. Ucapan di sini adalah bacaan Al-Quran, takbir, tasbih, dan doa. Dari pengertian ini bisa diambil pemahaman bahwa seorang yang melakukan sholat dituntut agar seluruh sikap dan perhatiannya ditujukan semata-mata hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa Allah mewajibkan sholat? Agar kita bisa meraih ketakwaan yang akan melindungi kita dari berbagai kemaksiatan dan kesalahan, sehingga kita bisa meraih keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari surganya. Tujuan sholat: 1. Mendekatkan diri kepada Allah. 2. Bertujuan sebagai penghapus dosa apabila dilakukan dengan khusyuk. 3. Memperoleh cinta dari Allah. 4. Menambah pahala. Dan yang terakhir adalah amalan paling utama. Fungsi sholat sebagai 1. Sebagai tiang agama. 2. Sholat juga yang pertama kali dihisab di hari akhir. 3. Sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. 4. Sholat menjadi kunci surga. 5. Sholat menjadi kunci dalam berdoa. Dan yang terakhir adalah untuk menguji seseorang beriman dan taat kepada Allah dapat dilihat dari sholatnya. Presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Saya persilahkan. Akhlak dalam sholat. Ada beberapa nilai pendidikan akhlak dalam sholat menurut Al-Quran, surat Al-Ankabut ayat 45, surat Toha ayat 132, dan surat An-Nisa ayat 103, yaitu sholat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. 2. B. Sholat melatih kesabaran. C. Sholat membentuk kedisiplinan. Makna spiritual sholat. Maka jika kita berbicara spiritual sholat, maka dapat dipastikan kita akan menemukan makna spiritual sholat itu dalam setiap ucapan dan gerakan yang ada.
Bisa. Coba gerakannya. Aduh. Yang apa ya, Pak? Kan belum orang. Sebentar, Pak. Yang ada dalam sholat. Seorang yang sholat berarti melakukan hubungan langsung dengan Allah SWT. Dengan demikian terciptanya rasa aman, tenang, damai, indah, sejuk, dan lapang di dada seperti yang dilukiskan Allah dalam ayat, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Quran Surat Ar-Rad ayat 29. Selain itu, setiap gerakan sholat juga memiliki makna spiritual yang luar biasa. Makna spiritual gerakan sholat yaitu pertama, takbiratul ihram. Awal penyerahan totalitas kepada yang maha awal, bahwa karenanya ada dan karenanya kita melakukan perjalanan hidup. Yang kedua, berdiri. Dalam tegak berdiri, posisi kepala tunduk, artinya dalam perjalanan hidup akan tunduk dan patuh pada segala hukum dan kehendak Allah, bebas dari rasa kesombongan diri. Kedua, tangan memegang ulu hati, simbol bahwa hati akan selalu dijaga kebersihannya dalam perjalanan hidup. Yang ketiga, ruku. Sang penciptalah yang menjadi dasar acuan hidup kita, dan kita benar-benar mengembalikan urusan akhir kepada Sang Pencipta. Sedangkan penghormatan yang dimaksud adalah sebagai ungkapan terima kasih kita bahwa kita telah dikenalkan Allah melalui Nabi, Rasul, dan Malaikat. Yang keempat, itidal. Pada gerakan itidal, kita berdiri lagi untuk mengisi perjalanan hidup dengan penuh puja dan puji kepada Allah serta penuh syukur setiap saat sehingga tercipta kepatuhan dan ketaatan. Yang kelima, sujud. Sujud dilakukan 2 kali memiliki makna. Yang pertama yaitu penyatuan kehendak Allah dengan kehendak rohani, hati atau jiwa, diselangi permohonan pada duduk di antara 2 sujud. Yang kedua, pernyataan pengagungan zat Allah. Pernyataan ini kembali pada Sang Pencipta akhir dari perjalanan. Yang keenam, duduk antara 2 sujud, yaitu pengungkapan berbagai permohonan kepada Allah untuk memberikan segala kebutuhan yang diperlukan dalam bekal perjalanan menuju pertemuan dengan Allah, serta permohonan perlindungan jasmani dan rohani agar tetap berada pada jalan Allah. Yang ketujuh, at-tahiyat. Ini merupakan tahap pemantapan karena fitrah manusia tidak lepas dari sifat lupa, maka perlu pemantapan yang di-refresh dan diulang-ulang agar semakin kokoh. Yang ke-8, salam. Salam merupakan ucapan yang mengakui bahwa manusia sebagai makhluk sosial bermasyarakat dan tidak bisa hidup sendiri. Sehingga kita hendaknya selalu menebar salam dan berkah kepada sesama untuk saling bahu-bahu, menegakkan kehidupan yang harmonis dan tegaknya kedamaian, kesejahteraan, dan keselamatan di bumi Allah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ancaman meninggalkan sholat. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tentang siapa yang menyepelekan sholat atau menggampangkan sholat, maka Allah akan menyiksanya dengan 15 macam siksaan. 6 siksaan di dunia, 3 siksaan ketika menjelang mati, 3 siksaan di alam kubur, dan 3 siksaan ketika keluar dari alam kubur. Orang akan meninggalkan sholat karena membangkang tentang kewajiban sholat atau menyepelekannya. Maka ia dihukumi kafir dan keluar dari Islam. Terima kasih. Terima kasih kepada presentator. Selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab. Mohon maaf Bapak, ini pertanyaannya ditampung dulu atau bagaimana nih Pak? Ditampung dulu nggih, di kolom chat enggak apa-apa, di chat room. Selanjutnya kelas A ya, silakan. Itu sudah muncul beberapa pertanyaan di kolom chat untuk kelas B. Oke, good. Tafadhol. Sudah kelihatan?
Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Sama saya teman-teman semua, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Ibadah Akhlak Muamalah Bapak Adi Hamid Hadi sudah mempersilakan kelompok 3 kelas 1A untuk berpresentasi. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti presentasi hari ini. Perkenalkan, saya Anisatul Hidayati dari kelas 1A sebagai moderator dan ya. Selanjutnya Mbak Vela. Anggota kelompok Mbak. Ada Danar Suliantoro, Dewi Purbanilung Vela, Fetri Nurfiani. Oke, selanjutnya pemateri 1, Dewi Purbanilung Vela, saya persilahkan. Pengertian sholat. Sholat secara bahasa berasal dari kata sholat berarti seruan atau doa, yakni seruan seorang hamba kepada Tuhannya. Sholat juga merupakan ibadah yang menjadi pembeda antara seorang mukmin dan seorang kafir. Selain itu, sholat juga ibadah yang membuat kita lebih dekat dengan Allah. Di dalam Islam, sholat memiliki arti yang sangat penting dan kedudukan yang sangat istimewa. Antara lain, satu, sholat merupakan ibadah yang pertama kali diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang perintahnya langsung diterima Rasulullah pada malam Isra Mi'raj. Sholat merupakan tiang agama. 3, sholat merupakan amalan yang pertama kali dihisab pada hari kiamat. Mengapa Allah mewajibkan sholat? Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan sholat kepada kita melaksanakan ibadah sholat bukan karena dia membutuhkan, tetapi justru untuk kepentingan kita sendiri sebagai hamba, agar kita bisa meraih ketakwaan yang akan melindungi kita dan dari berbagai kemaksiatan dan kesalahan sehingga kita bisa meraih keridhaan Allah dan dari surganya. Selanjutnya, fungsi sholat, kedudukan atau fungsi sholat itu diantaranya adalah sebagai tiang agama. Tidak hanya sebagai tiang agama, sholat juga yang pertama kali dihisab di hari akhirat. Tetapi juga sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Sholat bahkan menjadi kunci surga. Sholat menjadi kunci dalam berdoa untuk menguji seseorang beriman dan taat kepada Allah dapat dilihat dari sholatnya. Selanjutnya, dia akan dibacakan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, selanjutnya pemateri 2, Fitriani. Tujuan sholat. Tujuan sholat antara lain menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala agar anak selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencegah perbuatan keji dan mungkar dengan harapan masuk surga. Untuk menghilangkan keluh kesah, resah, tak tenang dengan melaksanakan sholat dengan benar dan khusyuk, maka sifat-sifat tersebut akan hilang. Menerapkan akhlak dalam sholat. 1. Hati yang ikhlas. 2. Menyempurnakan wudhu. 3. Bersegera melaksanakan sholat. 4. Berzikir kepada Allah. 5. Berjalan menuju masjid dengan tenang. 6. Berdoa saat masuk dan keluar masjid. Yang ke-7. Mengerjakan sholat tahiyatul masjid sebelum duduk. Makna spiritual sholat. Makna spiritual sholat adalah semua yang mengacu pada apa yang terkait dengan ruh atau jiwa yang dapat membuat kita dekat dengan Allah. Melalui setiap gerakan sholat, kita akan merasakan kekuasaan Allah, ketenangan, dan kedamaian jiwa. Menjadi simbol perjalanan kita di dunia sebagai bekal untuk menjalani kehidupan berikutnya di akhiratnya. Dalam sholat, kita akan lebih menyadari bahwa kita adalah makhluk lemah yang akan selalu membutuhkan pertolongan Allah dan menyadarkan kita bahwa kita sebagai manusia juga harus selalu menebar salam dan berkah kepada sesama manusia. Sholat merupakan sarana untuk selalu mengingat Allah yang akan membuat hati kita terasa tentram. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Ancaman bagi orang yang meninggalkan sholat.
Ada 4 macam siksaan bagi orang yang meninggalkan sholat, di antaranya siksa ketika di dunia. Allah akan menghilangkan keberkahan dari umurnya. Yang kedua, tanda kesolehannya akan dihapus oleh Allah dari keinginannya. Yang ketiga, semua amalnya tidak akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengangkat doanya ke langit. Yang kelima, semua makhluk di dunia akan menyepelekannya. Yang keenam, dia tidak akan mendapatkan bagian doanya orang-orang soleh. Siksaan ketika sakaratul maut yaitu satu, bahwasannya orang yang meninggalkan sholat, dia akan mati dalam keadaan hina. Yang kedua, bahwasannya orang yang meninggalkan sholat, dia akan mati dalam keadaan lapar. Yang ketiga, bahwasannya orang yang meninggalkan sholat, dia akan mati dalam keadaan haus. Walau air laut di dunia diminumkan kepadanya, maka tetap dia akan pernah menghilangkan rasa haus dahaganya. Yang selanjutnya, siksa ketika berada di alam kubur, yaitu yang pertama, kuburnya akan disembah oleh Allah dan dihimpitnya sampai tulang rusuknya hancur berantakan. Di dalam kuburnya akan dinyalakan api neraka, kemudian orang yang meninggalkan sholat siang malam, ia akan dipanggang dan dibolak-balikan di atas bara api tersebut. Ketiga, yang bernama Su'ad al-Aqra akan datang orang-orang yang meninggalkan sholat. Ular Syajal Aqra itu tercipta dari api neraka. Kukunya terbuat dari besi dan setiap kuku panjangnya seperti ukuran perjalanan 1 hari. Yang selanjutnya, siksa pada hari kiamat, yaitu yang pertama, Allah akan menggabungkan bersama orang-orang yang diseret mukanya ke neraka jahanam. Yang kedua, Allah akan melihatnya dengan pandangan yang benci atau murka pada waktu dihisab, sehingga mukanya meleleh berjatuhan. Yang ketiga, Allah akan hisabnya dengan hisab yang sangat berat dan tiada guna atasnya dari kelebihan apapun untuk selama-lamanya, dan Allah memerintahkannya ke neraka sejelek-jelek tanpa menetap. Sekian presentasi dari kelompok 3 kelas 1A. Apabila ada yang ditanyakan bisa tanya di kolom chat ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya kelas C ya. Tafadhol, kelas C. Are you ready? Oh, keren. Kelas A dan B siap-siap setelah ini menjawab. Mulai dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Arisa Suryardi. Saya dari kelas 1C. Di sini saya mewakili kelompok 1 kelas 1C menjadi moderator. Sebelum saya melanjutkan ke permateri, saya akan membacakan teman-teman saya dulu. Sebagai permateri 1, ada saya, yang kedua Mbak Rima, ketiga Mbak Rizka, keempat Mbak Ririn, dan kelima juga ada Mbak Rima. Ini anggota dari kami. Ada saya, yang kedua Revika Amelia, dan selanjutnya. Ya. Pengertian ibadah sholat. Secara bahasa, asal kata sholat adalah bahasa Arab yang artinya doa. Sementara itu, menurut istilah, definisi sholat yakni sebentuk peribadahan yang terdiri dari rangkaian kegiatan
mulai dari takbiratul ihram disertai niat dalam hati, lalu diakhiri dengan mengucapkan salam. Segala perkataan dan perbuatan yang termasuk rukun sholat mempunyai arti dan makna tertentu yang bertujuan untuk mendekatkan hamba dengan penciptanya. Selanjutnya saya serahkan kepada Mbak Rima. Baik, terima kasih. Yang selanjutnya ada syarat sah sholat. Yang pertama ada Islam, bali, berakal, dakwah atau perintah Rasul telah sampai kepadanya. Ada juga badan, pakaian, hingga tempat yang suci dari kotoran apapun, hadas besar maupun kecil, termasuk haid dan nifas. Mendengar atau melihat, terjaga, yakni tidak tidur, tidak pula lupa. Menutupi aurat, telah mengetahui kapan waktu masuknya sholat. Yang terakhir ada menghadap ke arah kiblat atau Ka'bah. Selanjutnya ada rukun sholat, yaitu ada niat sholat, berdiri tegak apabila mampu, takbiratul ihram, membaca surat Al-Fatihah, ruku dengan tumak ninah, iktidal dengan tumak ninah, sujud dengan tumak ninah, dan duduk di antara dua sujud dengan tumak ninah. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Hal-hal yang membatalkan sholat. Yang pertama ada mengabaikan salah satu di antara rukun-rukun. 2. Mengabaikan salah satu di antara syarat-syarat. 3. Menjaga bicara selain bacaan sholat. 4. Banyak bergerak 3 kali berturut-turut selain gerakan sholat, misalnya garuk-garuk. 5. Makan serta minum. 6. Berhadas, yaitu segala kotoran dari tubuh seperti buang air atau buang angin. 7. Terkena najis secara jelas. 8. Tertawa sampai terbahak-bahak. 9. Mendahului imam, yaitu bila sedang menjadi makmum dalam sholat berjamaah. Yang ke-10 ada murtad. Keutamaan ibadah sholat. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berkata, barang siapa selalu mengerjakan sholat 5 waktu tepat pada waktu utamanya, maka Allah akan memuliakannya dengan 9 macam pemuliaan, yaitu dicintai Allah, badannya selalu sehat, keberadaannya selalu dijaga malaikat, rumahnya diberkahi, wajahnya menampakkan jati diri orang saleh. Kedudukan sholat dalam Islam. Sholat merupakan kewajiban utama. Sholat untuk membedakan antara yang muslim dan yang kafir. Sholat menegakkan agama seseorang. Amalan yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat. Makna spiritual sholat. Yang pertama ada takbiratul ihram atau awal. Takbiratul ihram menjadi titik awal sholat. Memiliki makna spiritual sebagai penyerahan totalitas kepada Yang Maha Esa. Awal bahwa karenanya ada dan karenanya kita melakukan perjalanan hidup. Yang kedua ada berdiri atau gerak perjalanan. Berdiri tegak, posisi kepala tunduk, artinya dalam perjalanan hidup akan tunduk dan patuh kepada segala hukum dan kehendak Allah. Yang ketiga ada ruku atau penghormatan. Memiliki makna berupa sebagai ungkapan terima kasih kita bahwa kita telah dikenalkan Allah melalui Nabi, Rasul, dan Malaikat. Keempat ada iktidal atau puja-puji kepada Allah. Memiliki makna agar kita menjaga tauhid dan tidak akan berpindah kepada ajaran yang menyesatkan. Yang kelima ada sujud atau penyatuan diri dengan kehendak Allah.
Sujud pertama memiliki makna penyatuan kehendak Allah dengan kehendak rohani atau hati atau jiwa, diselangi permohonan pada duduk di antara dua sujud. Yang keenam, ada sujud kedua, memiliki makna berupa pernyataan pengagungan zat Allah, pernyataan ingin kembali pada Sang Pencipta akhir dari perjalanan. Yang ketujuh, ada duduk di antara dua sujud atau permohonan, memiliki makna sebagai pengungkapan berbagai permohonan kepada Allah untuk memberikan segala kebutuhan yang diperlukan dalam bekal perjalanan menuju pertemuan dengan Allah. Yang terakhir ada at-tahiyat. Posisi saat tasyahud sangat strategis dalam sholat. Dan yang kesembilan ada salam atau penutup, memiliki makna sebagai makhluk sosial yang bermasyarakat dan tidak bisa hidup sendiri. Ya, mungkin itu dari kami. Jika ada yang ingin bertanya, tulis di kolom komentar ya. Nanti kami pilih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelas B untuk merespon beberapa pertanyaan di chat nih. Kelas B, are you ready? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. Ibnu Sidan Harisal Firdaus dari kelas 1B mau menjawab pertanyaan dari kelas 1A. Eva Haniati, bagaimana hukum wanita ikut sholat berjamaah di masjid? Jawabannya, dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa perempuan dibolehkan untuk sholat di masjid setelah mendapatkan izin dari suaminya atau walinya dengan memperhatikan adab-adab yang diajarkan Rasulullah. Ini bertujuan untuk menjaga baik laki-laki maupun perempuan dari terjerumus kepada dosa. Lalu pertanyaan dari Vina Prasetyaningtia dari kelas 1B. Ketika imam membaca surat pendek, apa yang harus dilakukan makmum? Diam, menyimak, atau membaca Al-Fatihah? Jawabannya adalah menyimak dan mendengarkan baik-baik bacaan imam. Lalu dari kelas 1C, Ririn Melianti. Mengapa sholat menjadi perkara yang sangat penting? Jawabannya, sholat adalah panggilan Allah. Olehnya, sebagai umat muslim wajib hukumnya melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat sebagai bentuk ketakwaan umat kepada Allah karena yang memberi nikmat kehidupan di muka bumi adalah kuasa Sang Pencipta. Sekian pertanyaannya, Pak. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, lanjut kelas A ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Anggriani Nelly Safitri kelas 1A. Pertanyaannya, apakah benar hari Jumat untuk wanita sholat zuhurnya harus menunggu sampai dia sholat Jumat? Jawabannya, kalau wanita hanya diwajibkan sholat zuhur dan dapat dilaksanakan setelah masuk waktu zuhur, sebagaimana hari-hari biasanya. Tidak harus menunggu selesai pelaksanaan sholat Jumat. Dilanjutkan oleh Mbak Vela.
Selanjutnya menjawab pertanyaan dari Mbak Intan Nurmadia kelas 1B. Apakah imam baca Al-Fatihahnya rusak? Apakah kita harus mufarokoh? Jawabannya, ketika si makmum mengetahui bahwa bacaan Fatihah imam cacat, maka ia harus mufarokoh atau niat keluar dari jamaah dan tidak mengikuti sholat imam lagi. Hal ini banyak dibicarakan, salah satunya dalam Asnal Matolib disebutkan, dan tidak sah bermakmum dengan orang yang tidak dapat membaca surat Al-Fatihah sesuai dengan mahraj atau tasydidnya karena mengendur lidahnya, meskipun dalam sholat yang imam tidak dianjurkan mengeraskan suara karena sesungguhnya imam menjadi penanggung jawab Fatihah makmum, sementara orang ini yang tidak mampu membaca Fatihah dengan baik tidak layak untuk itu. Selanjutnya pertanyaan dari Mbak Rizka Khalifah kelas 1C. Mengapa sholat dianggap sebagai jantung spiritualitas manusia? Jawabannya, tradisi spiritual dimaksud adalah sholat sehari semalam. Tradisi ini dianggap sebagai jantung spiritualitas Islam karena sholat diawali dengan penataan niat yang dalam untuk berkomunikasi dengan Tuhan dan diakhiri dengan ucapan salam perdamaian terhadap sesama manusia. Sekian Pak, jawaban pertanyaan. Terima kasih. Terima kasih. Terakhir C ya, kelas C. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaannya akan dijawab oleh Mbak Rizka. Silakan Mbak Rizka waktunya. Baik, untuk pertanyaan pertama dari Wulan Gahara Putri kelas 1C. Jelaskan apa yang terkandung dalam nilai spiritualitasnya dalam ibadah sholat tersebut. Jawabannya, seorang yang sholat berarti melakukan hubungan langsung, direct connecting, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian tercipta rasa aman, tenang, damai, indah, sejuk, dan lapang di dada. Seperti yang dilukiskan Allah dalam ayat, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Pertanyaan kedua dari Inayati Kotrussalwa kelas 1B. Apakah kebutuhan spiritual dapat dipenuhi tanpa melakukan ritual agama? Jawabannya bisa dilakukan karena memenuhi spiritual dapat dilakukan tanpa dengan keagamaan, dikarenakan spiritualitas ada dalam diri tiap manusia akan memaknai perjalanan hidupnya. Sedangkan agama adalah kepercayaan, sistem budaya. Pertanyaan ketiga dari Imyatun kelas 1B. Apa itu resiko distres spiritual dan tanda-tanda yang mungkin muncul? Risiko distres spiritual merupakan diagnosis keperawatan yang didefinisikan sebagai beresiko mengalami gangguan keyakinan atau sistem nilai pada individu atau kelompok berupa kekuatan, harapan, dan makna hidup. Distres spiritual ditandai dengan pasien meminta pertolongan spiritual, mengungkapkan adanya keraguan yang berlebihan dalam mengartikan hidup, mengungkapkan perhatian yang lebih pada kematian, menolak kegiatan ritual, dan terdapat tanda-tanda seperti menangis, cemas, marah, nafsu makan terganggu, kesulitan tidur. Mungkin itu saja yang bisa kami jawab. Terima kasih dari kelompok kami. Terima kasih semuanya kelas ABC atas presentasi dan juga responnya atau jawabannya ya cukup baik. Mungkin saya dari PPT ini sedikit menyinggung ya hal-hal yang belum tercover tadi. Tadi sudah disampaikan ya secara bahasa sholat itu bermakna doa. Ini ada dalam Quran surah At-Taubah ayat 103. Nah, kemudian pertanyaannya, perlukah kita berdoa setelah sholat? Padahal sholat itu sendiri adalah doa. Seperti ihdinas siratal mustaqim. Itu kan kita sedang berdoa agar kita diberi petunjuk jalan yang lurus, jalan yang benar. Iya karena butuh wa iya karena stain, dan hanya kepada Allah kami minta pertolong. Itu juga bagian dari doa. Pertanyaannya itu ya. Kemudian para ulama berbeda pendapat bahwa setelah sholat tentu sesuai sunnah Nabi adalah doa, namun tidak perlu panjang-panjang karena hakikat doa dalam sholat itu juga sudah sangat
komprehensif ya. Kemudian selain doa, sholat juga berarti rahmat secara bahasa ya. Ini ada dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 43. Ini dikatakan huwallazi yusolli alaikum wa malaikatahu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur. Dia itu yang memberi rahmat, yusolli, yang sholat yang memberi rahmat. Di sini diartikan sholat berarti rahmat ya. Dan secara istilah yang sederhana, ini ada dalam buku Ustadz Syakir Jamaluddin ya, bahwa sholat merupakan ibadah yang terdiri dari ucapan, perbuatan tertentu yang dibuka dengan takbir dan ditutup dengan salam. Dengan takbiratul ihram itu artinya mengharamkan segala hubungan selain hablum minallah. Dan ditutup dengan salam. Salam itu menengok ke kanan ke kiri, ditujukan bukan untuk Tuhan, tetapi untuk manusia. Agar kita segera setelah salam, ya bermuamalah duniawiyah. Menurut Nurholis Majid, ya, sholat merupakan mikrojnya orang yang beriman. Sejenis dengan Sidratul Muntaha yang menjadi mikrojnya Nabi. Sidratul Muntaha adalah lambang kearifan, wisdom tertinggi. Jadi dengan sholat juga ada kearifan yang lahir dari diri kita. Karena takwa itu harus menghasilkan akhlakul karimah. Tidak bisa dikatakan orang itu bertakwa kalau tidak memiliki akhlakul karimah. Nah, akhlakul karimah di sini ada yang hard, ada yang soft ya. Yang soft misalnya ya sopan santun, sayang, lemah lembut, tapi yang hard adalah disiplin, tegas, berani. Jadi orang yang tidak disiplin, orang yang tidak tegas, dan orang yang tidak berani itu sebenarnya tidak berakhlakul karimah. Ini menurut Profesor Din Samsudin. Membagi akhlak itu ada dua dimensi hard dan soft. Soft etik atau hard etik ya. Kemudian dalam Hasanah kaum sufi dikatakan bahwa sholat adalah mati dalam hidup. Ini ketika sholat kita tingkat kekhusyukannya sangat tinggi. Kita benar-benar merasakan kehadiran Allah dalam sholat. Tadi sudah sholat, arti penting dan bukan sholat. Sholat merupakan ibadah khusus yang pertama kali diwajibkan oleh Allah. Ya. Ini ada dalam Quran surah Al-Isra ayat 1. Kemudian pokok perkara adalah Islam, tiangnya adalah sholat. As-sholatu imaduddin. Sholat adalah tiangnya agama. Dan puncaknya adalah jihad. Ini ada dalam Quran surah Al-Baqarah 238 dan 239 ya. Ini. Awalu ma yuhasib abduh fi yaumil qiyamah as-sholat. Jadi yang pertama akan dihitung oleh Allah pada hari kiamat dari seorang hambanya adalah sholat kita. Idza sholaha sairu awamili. Wa idza fasadat fasada sairu awamili. Apabila sholatnya baik, insya Allah seluruh perbuatan yang lain juga akan baik. Jika sholatnya rusak, maka rusaklah semua amalnya. Ini dilekuskan tentu dengan sholat yang punya kuantitas yang baik dan kualitas yang baik. Sholat dengan kuantitas yang baik tentu tidak sekedar sholat yang minimalis, hanya 5 waktu atau 17 rakaat. Bagaimana kita tingkatkan secara kuantitatif menjadi 40 rakaat setiap hari, yaitu sholat fardu 17 rakaat, 5 waktu, ditambah sholat duha, tahajud, qobliyah, dan ba'diyah. Itu insya Allah lebih dari 40, tapi kita di angka 40 itu sudah sangat baik demi menjaga kedekatan kita kepada Allah. Kemudian dari aspek kualitas, tentu selain terpenuhi syarat rukun dan juga tingkat kekhusyukan. Walaupun kekhusyukan ini bukan syarat sahnya sholat, tapi kekhusyukan melahirkan kearifan ketika kita sholat benar-benar terhubung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini doa di Quran surah Ibrahim ayat 40.
Rabbi ij'alni muqimas shalat wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a ya. Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang yang tetap mendirikan sholat. Artinya menjaga kedekatan kita dengan Allah. Ya seperti permintaan Ali Imran sekalipun bukan nabi, tapi namanya diabadikan dalam Al-Quran. Dan dia hanya mempunyai satu permintaan, agar dia dan anak cucunya selalu dekat dengan Allah. Bisa dibayangkan ya, dekat dengan bupati, gubernur, atau presiden saja enak. Apalagi dekat dengan Allah yang Maha benar, Maha kuasa, dan Maha penyayang. Mengapa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan sholat? Ini ada sebuah riset dari Dr. Alexis Carrel, ya, pemenang Nobel dalam bidang kedokteran. Beliau berpendapat bahwa apapun yang diwajibkan oleh Tuhan itu sesungguhnya punya banyak kebaikan untuk manusia. Yang kedua, menurut riset beliau, sholat memunculkan aktivitas pada perangkat tubuh dan anggota tubuh, bahkan sebagai sumber aktivitas terbesar yang dikenal sampai saat ini. Ya, dari gerakan-gerakan sholatnya ya. Sebagai seorang dokter, beliau melihat bahwa pasien yang gagal dalam pengobatan dan dokter tidak mampu mengobatinya, lalu ketika pasien membiasakan sholat, justru penyakitnya menghilang. Ini riset beliau. Kemudian beliau benar-benar melihat efek sholat pada kondisi sakit, karena banyak pasien sembuh dari penyakit radang tulang, kanker, luka membusuk, dan lain-lain justru diawali dari sholat. Fungsi dan hikmah sholat. Pertama, fungsinya adalah dzikrillah, yaitu untuk ingat kepada Allah. Ini ada dalam Quran surat Toha ayat 14. Juga Ar-Rod ayat 28. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah kepada Allah, maka hatimu akan tentram. Ketika kita ingat kepada Allah, hati kita tidak tentram, sungguhnya disitulah ujian atau tingkat keimanan kita itu ada. Benar-benar merasuk atau tidak. Kemudian membentuk pribadi muslim yang sebenar-benarnya. Ya, ini disebutkan beberapa kelemahan manusia. Innal insana khuliqa halu'an. Sungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir. Idza massahus syarru jasu'an. Apabila ia ditimpa kesusahan, ia berkeluh kesah. Wa idza massahul khairu manu'an. Dan apabila ia mendapatkan kebaikan, ia amat kikir. Illal musallin, kecuali orang-orang yang mengerjakan sholat. Alladzina hum ala sholatihim daim. Mereka yang istiqomah tetap menjalankan sholat. Istiqomah tetap sholat dan juga istiqomah terus memperbaiki sholatnya. Kemudian bagaimana sholat dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar? Tadi ketika sholat kita bukan hanya sah secara fikih, tapi juga khusyuk, sehingga akan melahirkan pribadi yang punya kesadaran penuh, menjaga diri agar tidak terjebak pada perbuatan keji dan mungkar. Kemudian sholat juga sebagai penolong orang beriman setelah kita bersabar. Wasta'inu bis-sabri dan was-sholat. Dan minta tolonglah kamu kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dengan penuh kesabaran dan juga dengan sholat. Kemudian kita bicara lebih banyak ke hikmah. Kemudian menurut Nurholis Majid, Profesor Dr. Nurholis Majid, sholat yang tidak khusyuk dari segi tasawuf akan muspro atau hambar. Ya, tadi tidak melahirkan kearifan. Karena sholat tidak ada artinya kalau tidak terjadi kontak intim, qorib wa taqarrub, dekat dan mendekat dengan Allah. Meski demikian, dari segi fikih, khusyuk tidak termasuk syarat sah sholat. Bukan syarat sah sholat, tapi memiliki dampak yang luar biasa bagi pribadi kita. Sejauh mana kekhusyukan kita. Terus berusaha walaupun sangat sulit untuk khusyuk. Kalau dari takbiratul ihram saja sudah tidak khusyuk, maka hampir pasti dikatakan di sini sholatnya adalah muspro.
tidak membatalkan sholat, tapi sholat itu tidak akan melahirkan apa-apa yang diinginkan dari ajaran sholat tadi. Kiat khusyuk, ya, saya ini ambilkan dari sini ya, dari Imam Al-Ghazali. Yang pertama adalah hudur al-qurb, hadirkan hati ketika sholat. Contohnya tidak memikirkan hal keduniaan ketika sholat, seperti kerja, makan, duit, dan sebagainya. Walaupun ini tidak mudah dan hampir tidak mungkin dari takbiratul ihram ke salam, tidak ingat apapun, tetapi kita harus selalu berusaha khusyuk. Bahkan sahabat Nabi sendiri sudah mencoba khusyuk dan akan dijanjikan oleh Nabi ketika sholatnya khusyuk akan diberi hadiah, tapi ketika tahiyatul akhir beliau teringat akan diberi hadiah. Artinya khusyukannya berkurang. Kedua, agar khusyuk adalah at-tafahum, memahami semua bacaan di dalam sholat dan menghayati maknanya, artinya. Contohnya fahami makna surah Al-Fatihah. Insya Allah akan jadi khusyuk. Tadi bagaimana ketika kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, itu harus penuh penghayatan bahwa kita sedang meminta petunjuk jalan yang lurus dari Allah. Kita paham enggak dengan apa yang kita ucapkan? Jangan-jangan kita meminta sesuatu tapi kita tidak tahu apa yang kita minta. Inilah pentingnya tafahum, memahami arti bacaan sholat agar kita bisa meresapi, agar hadir kekhusyukan tersebut. Kemudian adalah at-ta'zim, merasakan kebesaran Allah seolah-olah kita berada di hadapannya. Ini menurut Imam Ghazali ya, untuk khusyuk. Kemudian yang keempat, al-haibah, menghadirkan rasa gerun terhadap kekuasaan Allah. Rasa apa? Kagum, sejurus dengan merasai kehebatan Allah. Harus menggabungkan haibah dengan perasaan takzim. 3 dan 4 berarti ya. Kemudian tip khusus yang kelima adalah ar-roja menurut Imam Ghazali. Mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala dengan penuh harapan, dengan penuh keyakinan bahwa ibadah kita akan diterima. Yang keenam, al-haya, merasa malu kepada Allah karena kesucian dalam mengutarakan janji kita terhadapnya dan kekurangan kita dalam melakukan ibadah kepadanya, dan yang pasti ada kurangannya. Kita malu ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itu bisa menghadirkan kekhusyukan. Ya. Makna khusyuk kalau dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 45-46 ini adalah alladzina yadununa annahum mulaku rabbihim wa annahum ilaihi rajiun. Yaitu mereka yang mengira bahwa mereka akan bertemu Tuhannya. Jadi khusyuk itu, mana khusyuk itu ada keyakinan bahwa dia akan bertemu, ada keyakinan yang kuat bahwa dia akan bertemu Tuhannya. Wa annahum, dan sungguhnya mereka ilahi rajiun, akan kembali kepada Tuhannya. Tadi yang dikatakan Sufi, sholat seperti sedang mengalami mati, ya. Artinya khusyuk yang berusaha sekuat tenaga untuk selalu menghilangkan hal-hal duniawi ketika kita sholat. Ketika selesai sholat, ya harus segera bermuamalah duniawi ya, dalam kehidupan duniawi. Akhlak dalam sholat, pertama disiplin, on time, tepat waktu atau di awal waktu. Ya. Jangan menunda begitu azan, ya, sekalipun mungkin ada halangan ke masjid, ya segera sholat, jangan ditunda. Kemudian ini juga bisa melatih atau berimbas pada kedisiplinan kita pada hal-hal lain. Karena sholat juga melatih kita untuk disiplin. Kedua, selain bersih juga harus suci. Karena ibadah suci ya, di tempat yang suci. Khusyuk nomor 3. 4, ada sugesti kebaikan ketika kita mengerjakan sholat dan sebaiknya dilakukan secara berjamaah. Sholatul jamaah afdalu min sholatil fadhi bisab'i wa isrin. Sholat jamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian dengan 27 derajat. Dan makna spiritual sholat.
Pertama, menyelami hakikat sujud, kedua, rahasia di balik sholat, dan ketiga, rahasia bangkit dari sujud. Sayyidina Ali mengatakan filosofi dua sujud. Pertama, sujud pertama mengingatkan kita bahwa manusia berasal dari tanah. Dari tanah ia diciptakan dan tumbuh menjadi makhluk yang diberi kepercayaan sebagai khalifah di bumi dengan segala aktivitasnya. Meski demikian, setiap manusia mempunyai ajal dan pada akhirnya juga ia kembali ke tanah, masuk ke liang lahat dan kembali menjadi tanah. Yang kedua, bangkit dari sujud mempunyai makna eskatologis, yaumul ba'ts, yaitu hari kebangkitan. Kita bangkit. Rahasia di balik sholat tentu melahirkan hablum minallah ketika dimulai dengan takbiratul ihram, hablum minanas dan hablum minal alam dimulai ketika kita mengakhiri sholat dengan salam, menengok ke kanan dan ke kiri kita. Artinya kita diminta peduli dengan sekeliling kita, dengan manusia di sekeliling kita, dengan alam di sekeliling kita. Sholat yang khusyuk menurut kalangan sufi dimulai saat seorang mengambil air wudhu. Ya. Ini menurut sufi ya, ketika kita wudhunya saja sudah tidak benar, tidak khusyuk, main-main sambil bergurau, maka itu dapat berimbas kepada sholat kita. Di antara mereka ada yang mengatakan orang yang tidak khusyuk saat mengambil air wudhu sulit untuk khusyuk di dalam sholat. Mereka menyarankan agar jangan ada kata-kata duniawi sesuai mengambil air wudhu sampai selesai sholat, dari wudhu sampai selesai sholat. Jika seseorang telah melakukan dosa, meskipun secara fikih wudhu belum batal, disarankan agar memperbarui wudhunya. Energi spiritual pada wudhu itu diperlukan untuk melahirkan sholat yang khusyuk. Allahu a'lam ya. Dimulai, tentu yang lebih utama adalah dimulai dari niat kita mengerjakan sholat. Niat itu ya sebagai ujung yang paling menentukan kekhusyukan sholat kita. Jika niatnya ada untuk selain ridho Allah, tentu sangat mengganggu kekhusyukan kita. Kemudian rahasia bangkit dari sujud. Bangkit dari sujud juga dianggap simbol dari kebangkitan kedua atau kebangkitan terakhir bagi manusia. Dalam Quran surat At-Taha ayat 55 dikatakan, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari bumi atau dari tanah itulah kami menjadikan kamu dan kepadanya kami akan mengembalikan kamu dan daripadanya kami akan mengeluarkan kamu pada lain waktu. Hukum meninggalkan sholat ya tentu berdosa besar kecuali ada halangan. Halangan yang pertama bisa jadi karena dia belum balik, belum berakal atau dalam kondisi haid. Tapi juga yang kedua ada rukhsah. Rukhsah bagi yang sakit bisa dilakukan dengan duduk atau berbaring atau bahkan dengan isyarat. Atau juga rukhsah bagi yang bepergian dapat dilakukan dengan jamak qasar. Saya kira itu. Apakah masih ada pertanyaan, saudara-saudara sekalian? Pesertanya tinggal 85. Saya kira demikian. Mudah-mudahan tidak terasa sudah hari keberapa 5 ya, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Sudah hari ke-5 Ramadan. Ya mudah-mudahan selain Ramadan kita diterima oleh Allah, kita juga mari sama-sama untuk senantiasa memperbaiki sholat kita ya. Baik kuantitasnya ya kita tambahlah ya dari 17 rakaat menjadi arba'in, menjadi 40 rakaat. Lebih-lebih adalah kualitasnya. Kualitasnya perbaiki kualitas sholat kita dimulai dari niat kita, niat mengapa mengerjakan sholat, itu yang paling penting. Kemudian dari wudhunya juga harus khusyuk dan tentunya dari sholatnya sendiri juga khusyuk. Walaupun khusyuk bukan syarat sahnya sholat, tapi khusyuk nantinya akan membedakan pribadi muslim yang sebenarnya. Saya kira itu. Terima kasih atas kehadirannya semua mahasiswa Unimugo kelas A, B, dan C. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Sami-sami. Terima kasih Bapak.
Barakallahu fiikum.